Ini ampas tahu yang digunakan untuk membuat tempe itu ya, Mas? Ya, inilah ampas tahu yang akan kita gunakan sebagai tambahan dalam produksi tempe. Langkah selanjutnya itu kita masuk ke kedelainya. Kita campurkan ampas tahu dan ragi dengan kedelainya, kemudian diaduk hingga rata. Setelah ampas tahu dan kedelainya tadi tercampur rata, langkah selanjutnya apa, Mas? Langkah terakhirnya itu masukkan adonan campuran kedelai dan ampas tahu tadi ke dalam plastik khusus, kemudian dilem. Setelah dilem, baru kita akan lakukan fermentasi sekitar 2-3 hari. Setelah itu maka tempenya siap dipasarkan. Apa motivasi Anda melakukan kecurangan ini, padahal Anda tahu bahwa ini melanggar etika bisnis? Motivasinya ya karena keadaan sekarang kedelai lagi mahal. Kami sebagai produsen ini bingung, kalau kami kurangi porsi tempenya pasti nanti penjualan kami akan menurun. Begitupun sebaliknya, kalau kami buat tempenya itu dengan porsi yang sama dan harga yang sama, kami juga yang rugi. Karena kan konsumen kadang nggak mau tahu keadaan produsen. Mereka hanya tahu beli tempe dengan harga yang murah dengan porsi melimpah. Oleh sebab itu kami produsen ini mengakalinya dengan coba mencampur kedelainya itu dengan ampas tahu. Sejak kapan Anda memulai kecurangan dalam memproduksi tempe ini? Kayaknya 2-3 tahun terakhir ini sih kayaknya. Ya ditambah lagi kan beberapa bulan terakhir ini pandemi masuk. Jadi kami rasa ya ini solusi terbaik bagi kami. Untuk pemasarannya, di mana Anda memasarkan tempe Anda? Asalkan di pasar tradisional yang ada di Mataram, di Lombok Barat, pasar tradisional di Lombok Tengah juga ada. Bahkan kami sudah mulai memasarkan produk kami ini di Lombok Timur. Untuk pelanggan tetap kami ya paling pedagang gorengan, pengusaha rumah makan, pedagang sayur keliling, dan masih banyak lagi sih kayaknya. Bagaimana jika suatu saat nanti konsumen mengetahui kecurangan Anda? Kalaupun suatu saat nanti konsumen mengetahui dan kemungkinan melaporkan kecurangan kami ke pihak terkait, kami rasa kami hanya akan mendapatkan sanksi yang ringan. Karena memang pada dasarnya kecurangan kami ini tidak membahayakan kesehatan konsumen kami. Hanya memang kecurangan kami ini mengurangi jumlah protein dari tempe itu tadi. Dan pada dasarnya memang ampas tahu ini bisa kok untuk dikonsumsi. Dan kenapa kami mengatakan kami hanya mendapatkan sanksi yang ringan? Karena banyak kok perusahaan-perusahaan lain atau usaha-usaha yang lain itu melakukan kecurangan yang lebih parah dari kami. Dan bahkan kecurangan mereka itu membahayakan kesehatan konsumennya. Dari investigasi yang kami lakukan terhadap kasus kecurangan produksi tempe, di sini kami menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, bentuk pelanggarannya itu mereka mencampurkan adonan kedelai yang digunakan membuat tempe itu dengan ampas tahu, di mana kecurangan mereka ini mengurangi protein dari tempe yang mereka produksi. Yang kemudian untuk motivasi pelaku atau produsen ini adalah karena mereka mengatakan kedelai itu mahal. Ditambah lagi konsumen yang tidak mau mengerti kondisi dari produsen. Katanya konsumen itu
nggak mau tahu, intinya mereka maunya membeli tempe itu dengan harga yang murah tapi kualitasnya atau bentuk ukurannya itu sama. Kemudian sanksi yang mereka terima, menurut investigasi kami, sanksi yang mereka terima, mereka mendapatkan sanksi ringan berupa sanksi sosial dan denda. Untuk cara mengatasinya, kami menyarankan untuk kedua belah pihak, yaitu produsen dan konsumen. Untuk produsen sendiri, alangkah lebih baiknya diberikan sosialisasi dan bimbingan bagaimana mereka mengelola keuangan mereka, karena di sini bisa jadi mereka menganggap kedelai mahal itu karena mereka tidak bisa mengelola atau kurang bisa mengelola keuangan mereka. Kemudian dari konsumen, di sini kami menyarankan konsumen lebih cerdas dalam memilih produk, mulai dari bentuknya, kualitasnya. Jadi ketika ada produk yang kurang berkualitas ditemukan di pasar, alangkah lebih baiknya dilaporkan atau dilaporkan ke pihak yang terkait sehingga produk tersebut nanti diproses hukum. Sekian kesimpulan dari kami.